Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dan saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Ya, saya merindukan Bapak Ibu Saudara juga dalam kondisi baik dan sehat dalam berkat perlindungan Tuhan. Amin. Ya, pagi ini kita akan kembali merenungkan firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama kembali akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, sehingga kami menangkap pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami bisa mengerjakan, melakukan perintah-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari, jemaat dikasih Tuhan, kita lihat sama-sama di Mazmur 33, ayat yang ke-18 dan 19. Saya akan bacakan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengarahkan pandangannya, ya, matanya tertuju. Ini berarti dalam pengertian lain, perhatian Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berharap kasih setia Tuhan. Nah, orang-orang yang demikian ini menjadi perhatian Tuhan. Untuk apa Tuhan memperhatikan mereka? Tuhan melepaskan jiwa mereka dari maut. Tuhan mau pelihara hidup mereka pada masa kelaparan, pada masa kesukaran. Ya, Tuhan saja sedemikian merindukan itu. Ya, sampai perhatian Tuhan sedemikian dalamnya. Karena itu, bagaimana kita seharusnya, ya, sebagai orang percaya, sikap kita ketika Tuhan saja sampai sebegitunya memperhatikan kita, harusnya fokus kita adalah kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan yang begitu memperhatikan hidup kita. Ya, jadi jangan fokus pada masalah, memang masalah banyak. Ya, jangan fokus pada beban, memang bebannya berat. Jangan fokus kepada diri sendiri, kekuatanku seberapa. Jangan fokus kepada orang lain, berharap pertolongan orang lain. No, perhatikan Tuhan saja, memperhatikan hidup kita sedemikian. Ya, kita yang takut akan Tuhan diperhatikan oleh Tuhan sampai sedemikian rupa. Ya, jangan sampai kita salah fokus, gagal fokus. Ya, lihat dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, saya bacakan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Loh, justru orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya, orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan orang lain, berharap pertolongan orang, ya, hatinya jauh dari Tuhan. Dikatakan apa? Terkutuk. Wow. Mengerikan ya. Ya betul loh saudara. Ini dikatakan ayat firman Tuhan, terkutuk. Wong Tuhan saja itu mengasihi manusia sedemikian rupa kok. Tuhan aja rindu pengen menolong manusia kok. Cuman ayo jaga hatimu, tetap takut akan Tuhan dan menaruh pengharapanmu pada Tuhan. Itu loh kuncinya. Makanya di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, kebalikannya dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nih. Mari, taruh pengharapan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Oh, kita mungkin mengadakan karena ada orang yang kita pandang mampu, orang yang kita pandang bisa menolong kita. Tinggalkan semuanya, ya. Perhatian kita sekarang kepada Tuhan. Tuhan saja, ya, memperhatikan, matanya tertuju kepada siapa? Kepada dia yang takut akan Tuhan, kepada mereka yang takut akan Tuhan, kepada mereka yang mengharapkan kasih setia Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang berharap pertolongan Tuhan, orang-orang yang mau berlindung kepada Tuhan, orang-orang yang menginginkan Tuhan melebihi dari apapun dalam hidupnya. Kepada orang-orang yang demikianlah Tuhan menaruh perhatiannya. Kepada orang-orang yang demikianlah mata Tuhan tertuju, ya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Jadi menyelamatkan mereka dari celaka, menyelamatkan mereka dari mara bahaya, menyelamatkan mereka dari malapetaka, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan, ya, pada masa paceklik, pada masa pandemi COVID-19, ya, termasuk saudara. Ya, jadi Tuhan begitu memperhatikan hidup kita.
orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayo jaga hati kita, saudaraku. Mari jaga iman kita, jaga pengharapan kita, tertuju semua kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyelamatkan menurut kasih setianya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena pertolongannya pasti datang tepat waktu. Ya, pertolongan Tuhan datang tepat waktu. Di saat kita mungkin sudah nggak tahu lagi mesti berbuat apa. Di saat itulah seringkali tangan Tuhan akan turun menolong kita. Karena itu tetap jaga hati, sekali lagi jaga terus, jangan goyah. Imannya jangan goyah, pengharapannya jangan goyah. Sekalipun kok kayak gini, kok Tuhan engkau nggak turun tangan. Bukan Tuhan tidak peduli. Tuhan tetap peduli kepada umatnya. Tuhan tetap memperhatikan umatnya. Karena itu keadaan kadang-kadang diizinkan terjadi. Bukan untuk mencelakai. Bukan untuk menjatuhkan. Bukan untuk kebinasaan dan kehancuran anak-anaknya. Tetapi sesungguhnya Tuhan mau melihat hati anak-anaknya. Hati anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya. Karena dikatakan ayat firman Tuhan di Mazmur 33 ayat yang ke-18 dan 19 tadi dikatakan. Pada masa kelaparan. Kok ada masa kelaparan diizinkan Tuhan? Iya, sekalipun diizinkan. Tuhan mau memelihara orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biar renungan firman-Mu pagi ini Tuhan meneguhkan, menguatkan kami. Untuk kami senantiasa menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan. Dengan senantiasa mengharapkan kasih setia Tuhan. Kami percaya Engkau menjaga kami, langkah kami daripada maut. Dan Engkau juga menjaga, memelihara hidup kami pada masa-masa kesukaran, masa lapar, kelaparan, masa-masa yang tidak mudah ini. Kami mau percaya Tuhan, bahwa Engkau berserta kami dan pasti menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami serahkan hidup kami, keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi dalam perlindungan pemeliharaan-Mu. Jauhkan mara bahaya, celaka, sakit, penyakit, virus corona, dan semua yang dari si jahat. Biar damai sejahtera, keselamatan, keamanan, berkat Tuhan, keberhasilan, keberuntungan, dan segala kebaikan-Mu Tuhan boleh terjadi atas hidup kami. Dan bila segala hormat, kemuliaan kembali bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ayo cuma dikasih Tuhan, terus taruh pengharapan-Mu kepada Tuhan. Jangan jadi lemah, jangan kendor. Semangat, maju terus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.